Kisah perjalanan Abu Nawas dipersembahkan oleh Cerpen Madura. Selamat menikmati dan semoga terhibur. Suatu ketika Abu Nawas berkelana mengelilingi dunia, dan tibalah ia di suatu kota yang tidak ada penduduk laki-lakinya. Karena hari sudah malam dan tidak ada satupun penginapan yang mau menerimanya, maka dengan sangat terpaksa, akhirnya ia menumpang bermalam di sebuah biara yang semuanya wanita. Pada awalnya sang pemimpin biara menolak kehadiran Abu Nawas tersebut. Tapi karena rasa kemanusiaan akhirnya Abu Nawas diperbolehkan menginap hanya satu malam dengan syarat harus hati dua, jangan sampai ketahuan oleh biarawati dua yang lain, dan ia harus tidur di gudang penyimpanan makanan. Akhirnya ia pun tidur di gudang dengan segala perbekalan yang ia bawa. Karena sudah 5 hari tidak mandi, Abu Nawas merasa bahwa badannya seperti bau terasi. Dan ia pun nekat pergi ke kamar mandi untuk membersihkan seluruh tubuhnya. Abu Nawas pun pergi ke kamar mandi dengan langkah yang sangat hati dua sekali. Ketika Abu Nawas hendak gosok gigi, tiba dua seorang biarawati yang sangat cantik dan sangat lugu masuk ke kamar mandi. Abu Nawas pun tersentak kaget. Ia langsung mengangkat kedua tangannya dan diam seperti patung. Dengan rasa keheranan, biarawati itu pun memegang-megang Abu Nawas yang menyerupai patung tersebut. Dalam hatinya, patung apa ya ini? Kenapa kepala biara naruh di sini ya? Apa ini yang namanya dewa penjaga kamar mandi ya? Pada puncak keheranannya, biarawati tersebut melepas handuk yang menutupi sebagian tubuh Abu Nawas. Ia kaget setengah mati karena burungnya Abu Nawas tiba-tiba bangun. Lalu dipegang-peganglah anunya Abu Nawas tersebut. Karena tidak tahan digiring rasa yang sulit dibayangkan itu, tiba-tiba sikat gigi yang dipegangnya itu jatuh. Dengan perasaan aneh bercampur senang, biarawati itu menatap si Abu Nawas. Dan ia pun berkata, "Oh dewa, engkau memang mengerti yang aku butuhkan. Dan engkau memberiku sikat gigi di saat sikat gigi punyaku rusak. Terima kasih dewa, terima kasih." Biarawati Tiu segera keluar dari kamar mandi dan menceritakan seluruh kejadian kepada salah satu kawannya. Dengan rasa tidak percaya, maka biarawati kedua pun segera masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Abu Nawas yang hendak melanjutkan menyikat gigi walaupun tanpa sikat gigi alias pakai tangan. Abu Nawas kembali kaget dengan masuknya biarawati yang lain, dan ia pun kembali mematung seperti semula. Biarawati yang ini tanpa basa-basi langsung memegang anunya si Abu Nawas. Seperti anjuran temannya tadi, hampir sama dengan kejadian pertama. Karena tidak tahan dengan rasa yang super enak tersebut, maka kali ini odol si Abu Nawas jatuh. Sang biarawati itu pun merasa kegirangan dan langsung menyembah-nyembah si Abu Nawas sambil berkata, "Terima kasih dewa, terima kasih. Dewa tahu aja odol saya sudah habis, terima kasih." Lalu ia pun segera keluar dari kamar mandi tersebut. Tanpa sengaja hal tersebut telah diketahui oleh biarawati lain yang terkenal paling iseng. Ia pun langsung masuk ke kamar mandi dan langsung melakukan seperti apa yang dilihatnya barusan. Karena sudah tidak pegang apa dua, Abu Nawas pun hanya bisa menahan rasa geli yang super dahsyat itu. Lama-kelamaan biarawati terakhir rupanya jengkel juga karena sudah lama dia pegang dua kok tidak dikasih apa-apa. Dengan rasa kesalnya, maka ia pun mengocok anunya si Abu Nawas. Dan karena sudah tidak tahan lagi, maka Abu Nawas pun melepaskan tembakan yang sudah lama ia tahan-tahan dari tadi. Cerut-cerut-cerut langsung mengenai mukanya biarawati tersebut. Tapi sungguh heran, tiba-tiba biarawati itu loncat kegirangan sambil berkata, "Horep, horep, gue dapet shampoo, gue dapet shampoo." Baiklah teman-teman Cerpen Madura, sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Matur sakalangkong. Sampai jumpa.